Shalom teman-teman semua, apa kabarnya? Pasti luar biasa, semoga teman-teman semua diberkati oleh Tuhan senantiasa, amin. Nah puji Tuhan teman-teman, hari ini spesial, hari ini kita akan merayakan ibadah Paskah. Selamat Paskah buat teman-teman semua, kita sudah diselamatkan oleh kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya yang sudah memerdekakan kita. Dan hari ini teman-teman kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan yang pastinya akan menjadi berkat bagi kita semua. Namun sebelum itu yuk sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami supaya kami bisa belajar akan kebenaran firman-Mu, sehingga berkat ini bisa kami terima dan kelak kami bisa jadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, haleluya. Amin. Nah teman-teman, hari ini Kak James mau sharing tentu saja dengan tema yang sedang kita rayakan pada hari ini, yaitu Paskah. Dan judul tema yang mau Kak James ambil adalah the first gospel atau Injil yang pertama. Nah teman-teman, ini ada istilahnya diambil dari bahasa Yunani, yaitu proto-evangelium. Ya, proto-evangelium ini diambil dari dua kata, yaitu yang pertama protos. Protos ini artinya adalah yang pertama, the first. Ya, kemudian evangelium. Evangelium ini adalah kabar baik atau berita baik, atau sekarang kita sebutnya sebagai Injil. Ya. Jadi proto-evangelium ini adalah Injil yang pertama. Nah, di manakah dalam Alkitab mengenai Injil yang pertama ini? Yuk sama-sama kita baca, yaitu di Kejadian 3 ayat 14 sampai 15. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Lalu ayat 15, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Nah teman-teman, pastinya teman-teman semua udah tahu asal-usul dari ayat ini, yaitu cerita di mana Adam dan Hawa ada di Taman Eden. Dan disitulah awal kejatuhan manusia, di mana Hawa dan Adam memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Dan yang menghasut mereka itu adalah roh jahat, iblis, dengan menggunakan sarana ular, teman-teman. Nah di sini, di ayat yang barusan kita baca, di ayat 14, Kejadian 3, 14 dan 15, ini adalah perkataan Tuhan kepada siapa? Kepada ular. Ya, perhatikan teman-teman, jangan kebalik. Ini adalah perkataan Tuhan kepada ular. Apa yang Tuhan katakan kepada ular? Sebelumnya Tuhan sudah marah kepada Adam dan juga Hawa. Tuhan menyampaikan bahwa nanti Adam harus bekerja keras dengan jerih lelah supaya mendapatkan hasil dari bumi. Begitu juga dengan Hawa yang akan menderita sakit ketika melahirkan. Nah semua itu ada konsekuensinya teman-teman. Begitu juga dengan ular. Ular tentu saja mengambil peran yang sangat penting. Maksudnya dia itu adalah dia adalah sosok yang paling bertanggung jawab juga dalam kejatuhan manusia ini. Nah, akhirnya Tuhan menyampaikan perkataan ini, yaitu terkutuklah dia, ya, ular di antara segala binatang, dia itu harus menjalar dengan perutnya. Oh, berarti sebelumnya ular mungkin punya kaki. Betul, teman-teman. Memang tafsiran bisa saja tidak tepat sempurna, tapi banyak yang mempercayai bahwa waktu zaman dulu sebelum Tuhan menghukum ular itu memiliki kaki, ya. Namun karena ayat ini akhirnya dia menjalar dengan perutnya. Namun bukan situ yang mau kita bahas teman-teman, tapi yang Kak James mau bahas adalah di ayat 15 ya. Teman-teman perhatikan kata-kata ayat 15. Yuk kita baca sekali lagi, teman-teman perhatikan ya. "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ular dengan perempuan ini." Siapa? Hawa. "Antara keturunanmu, keturunan ular, dan keturunannya, keturunan Hawa." Ya. Lalu keturunan Hawa maksudnya akan meremukkan kepalamu. Ya, keturunan Hawa akan meremukkan kepala si ular atau kepala iblis. Dan engkau iblis akan meremukkan tumitnya. Tumit siapa? Tumit keturunannya Hawa. Nah, teman-teman paham ya di sini ya, jangan sampai bingung dulu. Teman-teman harus pahami kata-katanya. Ini adalah permusuhan antara manusia dengan iblis, ya.
di sini Tuhan sudah tetapkan bahwa manusia itu tidak boleh bersahabat dengan iblis. Maka Tuhan mengadakan permusuhan. Memang sampai saat ini, dari mulanya sampai saat ini teman-teman, bahkan sampai selama-lamanya, kita tidak ditetapkan untuk berteman dengan iblis. Dia adalah musuh kita. Yang setuju katakan amin. Nah, dan juga Tuhan secara jelas mengatakan bahwa nanti keturunannya Hawa, berarti manusia, akan meremukkan kepala iblis. Nah, dan iblis akan meremukkan tumitnya. Tumit siapa? Tumit keturunan Hawa itu, manusia itu, teman-teman. Nah, teman-teman boleh merenungkan siapakah yang dimaksud dengan keturunan Hawa ini, teman-teman, ya. Keturunan Hawa ini sangat unik nih, teman-teman. Kenapa? Karena di Alkitab sebenarnya, di Alkitab itu silsilah itu kebanyakan dicatat dari nama laki-laki. Misalnya Abraham memperanak Ishak, Ishak memperanak Yakub. Nah, banyak sekali di dalam Alkitab mengenai keturunan itu yang dicatat sebenarnya nama pria, ya, bukan nama istrinya. Padahal Abraham juga punya istri, yaitu Sarah. Nah, tapi dengan kasus ini berbeda, teman-teman. Tuhan mengatakan secara spesifik bukan keturunan laki-laki ini, tapi keturunan perempuan, ya. Kita baca tadi Tuhan mengadakan permusuhan dengan perempuan ini. Nah, ada satu pesan penting yang Tuhan mau sampaikan lewat kata-kata ini, teman-teman. Yaitu apa? Bahwa nanti keturunan manusia yang akan meremukkan kepala iblis ini, teman-teman, itu adalah berdasarkan dari keturunan perempuan, yaitu dia yang di highlight itu mamanya. Artinya sebenarnya tidak dipedulikan siapakah ayahnya. Nah, teman-teman, dari sini teman-teman sudah bisa mereka belum? Kira-kira siapa manusia yang dia lahir itu bisa tanpa ada unsur pria, atau dengan kata lain, manusia ini lahir tanpa adanya hubungan suami istri. Tentu saja, teman-teman, jawabannya adalah Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus lahir dari perawan Maria tanpa berhubungan suami istri, tapi itu adalah buah roh yang Tuhan berikan langsung dari Tuhan kepada Maria sehingga lahirlah Tuhan Yesus. Jadi yang dimaksud dari keturunan ini di dalam Kejadian 3 ayat 15 itu adalah Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Lalu dikatakan bahwa keturunannya, manusia yang lahir dari keturunan perempuan ini, dia akan meremukkan kepala iblis. Itu sudah pasti Tuhan kita, teman-teman, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ternyata datang untuk meremukkan si jahat, ya. Karena Tuhan itu ada di pihak kita. Amin. Tuhan itu membela kita dan kita bermusuhan terhadap iblis. Dari awal Tuhan tetapkan kita tidak boleh bersahabat dengan iblis. Iblis adalah musuh kita. Tetapi yang meremukkan kepala iblis bukanlah kita, teman-teman, melainkan Tuhan Yesus. Artinya apa? Tuhan Yesuslah yang berperang ganti kita. Apa sih yang kita perangi? Sebelum adanya keselamatan, teman-teman, yang kita perangi pastinya adalah kehidupan yang kekal, yaitu keselamatan dari dosa kita, keselamatan dari maut, kebinasaan. Itu yang akan kita perangi. Akan tetapi Tuhan sudah memberikan jalan keluarnya lewat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan kemudian bangkit, sehingga peperangan ini bukan menjadi peperangan kita lagi, tapi melainkan peperangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang berperang ganti kita. Dan teman-teman perhatikan bahwa di kata-kata selanjutnya, engkau iblis akan meremukkan tumitnya. Nah, apakah betul iblis meremukkan tumitnya? Nah, itu betul sekali, teman-teman. Teman-teman tahu ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, Tuhan Yesus itu tangan dan kakinya dipaku. Nah, teman-teman pelajari di sejarah, teman-teman. Teman-teman bisa search di internet bagaimana sebenarnya waktu Tuhan Yesus itu disalib, seperti apa paku itu ditancapkan ke dalam tangan dan kakinya. Kalau teman-teman perhatikan, kakinya itu dipaku itu dari bawah ke atas atau dari belakang ke depan. Jadi menghantam tumit dari Tuhan Yesus. Artinya paku itu sudah jelas pasti meremukkan tumit, ya. Tumitnya Tuhan Yesus. Dari sinilah tergenapi, ya teman.
teman-teman, yaitu firman yang Tuhan sampaikan di Kejadian 3 ayat 15 ini. Akan lahir seorang manusia dari keturunan si Hawa yang akan meremukkan kepala iblis. Itu sudah jelas, Tuhan sudah berperang ganti kita dan Tuhan sudah menang atas maut. Dan manusia ini juga diremukkan tumitnya. Nah, itulah kejadian di mana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Jadi ini sudah menjawab apakah Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Sebenarnya dari ayat ini kita sudah tahu bahwa tergenapilah. Memang dengan cara itulah Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib dan tumitnya diremukkan. Akan tetapi teman-teman, ceritanya tidak berakhir sampai situ. Tuhan Yesus tidak mati begitu saja, namun dia bangkit. Amin teman-teman. Itulah yang kita rayakan pada hari ini, di mana Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Ada banyak kalangan di luar sana yang tidak mempercayai teman-teman. Pertama, mereka tidak mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib. Ada yang mempercayai Tuhan Yesus itu dibunuh secara diam-diam. Lalu ada juga yang percaya Tuhan Yesus di atas kayu salib, tapi tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Nah, kita berbeda teman-teman. Kita punya bukti, kita punya catatan sejarah historikal yang dituangkan juga di dalam firman Tuhan yaitu Alkitab. Jelas sekali dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib dan ia bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu saksi matanya begitu banyak teman-teman di Yerusalem pada saat itu. Nah teman-teman, hari ini biarlah firman ini mengingatkan kita teman-teman bahwa Tuhan sudah mati, berperang ganti kita, dan dia sudah menang dengan cara dia bangkit. Tuhan juga menggenapi di mana iblis meremukkan tumitnya. Nah teman-teman, jadi biarlah firman ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, mengingatkan bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dan kita sudah diselamatkan, kita memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Dan biarlah Injil yang pertama ini bisa kita sampaikan juga kepada orang lain. Banyak orang tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus bangkit. Bahkan di Indonesia pun tanggal merahnya itu begitu jelas. Hari kematian, Jumat Agung, Hari Paskah, bahkan kenaikan Tuhan Yesus itu dirayakan di negara kita teman-teman. Artinya, pemerintah saja mengakui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Marilah kita juga sampaikan kabar baik ini, Injil yang pertama ini kepada orang banyak. Supaya apa? Supaya mereka juga diselamatkan. Terakhir, Kak Jes membacakan di Ibrani 2 ayat 14 yang dikatakan bahwa maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Tuhan menjadi sama dengan manusia, mendapat bagian sama dengan mereka. Maksudnya adalah Tuhan itu juga merasakan apa yang manusia rasakan. Tuhan tahu bagaimana sengsaranya, bahwa kalau hidup itu di bawah tekanan dosa, tidak kita terikat dengan dosa, kita diserang oleh iblis. Tuhan tahu. Makanya Tuhan datang sebagai manusia untuk menggantikan semua itu dan memberikan jalan keluar kepada kita. Sangat luar biasa Tuhan kita teman-teman. Tuhan memang menghukum kita waktu kita jatuh dalam dosa. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ada harga yang harus ia bayar. Akan tetapi di saat itu juga Tuhan juga sudah memberikan jalan keluar, yaitu lewat kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Itu saja teman-teman firman yang Kak Jes mau sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami belajar bahwa lewat Injil yang pertama Engkau sampaikan, ketika manusia jatuh dalam dosa Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi manusia, tetap mengasihi kami. Engkau telah menetapkan bahwa si jahat itu harus dimusnahkan, harus dikalahkan. Akan tetapi bukan kami yang mengalahkannya, bahkan Engkau sendiri Tuhan yang mengalahkannya. Engkau yang sudah berperang ganti kami, bahkan Engkau telah memberikan nyawamu bagi kami Tuhan, supaya kami boleh diselamatkan, kami boleh dipulihkan, kami boleh kembali kepada kasih-Mu yang Tuhan sudah tetapkan ya Bapa. Tuhan, biarlah firman ini bisa mengingatkan kami bahwa hidup kami sudah dimenangkan, hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan, dan kami tidak mau sia-siakan hidup kami. Kami juga mau menyampaikan Injil yang begitu luar biasa ini kepada banyak orang, sehingga banyak orang semakin diselamatkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati.